Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Perpus. Republik Rakyat Cina saat ini telah tampil menjadi salah satu negara kuat di dunia. Posisi yang dicapai Cina saat ini tidak lepas dari peran sang presiden, Xi Jinping, yang ikut memberikan sumbangsi bagi kemajuan Cina dalam beberapa tahun terakhir. Pada Maret 2023 lalu, Xi Jinping resmi ditetapkan kembali sebagai presiden untuk 5 tahun ke depan. Ini artinya Xi Jinping saat ini menjabat sebagai presiden untuk periode ketiga, mengingat dirinya pertama kali menjabat di tahun 2013 silam. Kuatnya posisi Xi Jinping di pemerintahan menjadikan dirinya sebagai pemimpin paling berpengaruh setelah Mao Zedong, pendiri Republik Rakyat Cina. Video kali ini akan mengulas bagaimana perjalanan politik Xi Jinping dari seorang buruh tani menjadi penguasa tertinggi di Cina. Xi Jinping lahir pada 15 Juni 1953 di Provinsi Shanxi, Cina. Xi Jinping ini sebenarnya anak seorang pejabat tinggi Partai Komunis. Ayahnya Xi Zongxun adalah rekan dekatnya Mao Zedong. Mereka bersama-sama mengelola Partai Komunis Cina dan memimpin negara Republik Rakyat Cina yang baru berdiri kala itu. Xi Zongxun bahkan pernah menjabat sebagai wakil Perdana Menteri. Tapi yang namanya politik kan nggak ada ya pertemanan abadi. Hubungan antara keduanya menjadi renggang ketika Xi Zongxun dituduh memimpin gerakan pembangkangan hanya karena mendukung karya novel yang kritis terhadap pemerintah. Mao Zedong kemudian menyingkirkan Xi Zongxun dari perpolitikan Cina. Saat itu, pemerintah Cina menggalakkan gerakan revolusi kebudayaan, yaitu gerakan untuk memurnikan kembali paham komunis di tubuh partai dan seantero Cina sesuai dengan versinya Mao Zedong. Xi Zongxun dan keluarganya pun menjadi target dari gerakan revolusi kebudayaan ini. Xi Zongxun dipenjara sedangkan anak-anaknya mengalami persekusi atas apa yang ayah mereka lakukan. Xi Jinping kemudian diasingkan ke wilayah pedesaan dan disuruh bekerja sebagai buruh tani. Peristiwa tersebut mengubah nasib Xi Jinping 180 derajat. Dari yang sebelumnya menikmati kemewahan sebagai anak pejabat, jadi pekerja kasar yang tinggal jauh dari perkotaan. Namun dari situlah mental kepemimpinan Xi Jinping itu terbentuk. Xi Jinping mulai bekerja sebagai buruh tani pada tahun 1969 di umur 16 tahun. Ia bekerja selama 6 tahun dan menjalin hubungan yang baik dengan komunitas buruh tani lainnya. Berkat hubungan baik itu, Xi Jinping jadi semakin mudah untuk masuk ke struktur partai. Ia akhirnya bergabung ke Partai Komunis Cina di tahun 1974 dan menjabat sebagai sekretaris cabang partai. Ini menjadi satu hal yang menarik ya, bagaimana Xi Jinping tidak menaruh dendam dan menjauhi partai yang telah menyengsarakan keluarganya, tapi malah memutuskan bergabung menjadi anggota. Di tahun 1975, Xi Jinping kembali ke Beijing untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Xi Jinping mengambil jurusan teknik kimia di Universitas Tsinghua Beijing. Setelah lulus di tahun 1979, Xi Jinping semakin dekat dengan petinggi partai. Ia bekerja sebagai sekretarisnya Geng Biao, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Cina selama 3 tahun. Nah, meskipun sudah punya koneksi langsung ke salah satu orang penting partai saat itu, tapi Xi Jinping menunjukkan integritasnya dengan memilih merintis karir politiknya dari bawah. Di tahun 1982, ia memilih meninggalkan Beijing dan bekerja sebagai wakil sekretaris partai di Provinsi Hebei. Setelah bekerja di sana selama 3 tahun, di tahun 1985, Xi Jinping lalu ditunjuk sebagai wakil wali kota Xiamen di Provinsi Fujian. Ketika bekerja di Fujian inilah Xi Jinping bertemu dengan istrinya Peng Liyuan. Mereka menikah di tahun 1987. Karir politik Xi Jinping terus menanjak naik sampai di tahun 1995 ia ditunjuk mengisi jabatan wakil sekretaris partai tingkat provinsi. Xi Jinping mengemban jabatan ini sampai tahun 2002. Di tahun 1999 karir eksekutif Xi Jinping naik lagi. Kali ini dia ditunjuk menjadi gubernur Fujian. Itu artinya dari tahun 1999 sampai tahun 2002, Xi Jinping mulai mengemban jabatan strategis di bidang eksekutif dan di tubuh partai sekaligus. Setelah itu Xi Jinping pindah ke Provinsi Zhejiang. Di sana dia menjabat sebagai PLT Gubernur di tahun 2002, sekaligus sekretaris Partai Provinsi Zhejiang di tahun 2003. Di tahun 2007, salah satu kota terbesar di Cina yaitu kota Shanghai terkena kasus skandal pejabat. Sejumlah pejabat Partai Komunis yang memegang kendali di kota itu diduga menyalahgunakan anggaran dana pensiun untuk diinvestasikan pada proyek real estate dan bisnis lainnya. Skandal ini menjadi berkah bagi karir politik Xi Jinping, karena dia ditunjuk untuk menggantikan posisi sekretaris partai kota Shanghai yang lowong akibat skandal itu. Akibat skandal itu, citra Shanghai sebagai pusat ekonomi dan bisnis sempat tercoreng. Xi Jinping berupaya keras untuk mempertahankan citra Shanghai sebagai kota yang masih sangat layak untuk berbisnis. Xi Jinping tidak lama memegang kendali di Shanghai, karena menjelang akhir 2007, karir politiknya menanjak lagi menjadi anggota Politbiro, yang merupakan posisi tertinggi dalam tubuh Partai Komunis Cina. Mulusnya perjalanan politik Xi Jinping ini utamanya disebabkan oleh kesetiaannya yang kuat pada garis haluan partai. Di samping juga track record kinerjanya yang baik dan tidak pernah terlibat skandal. Xi Jinping sepertinya benar-benar mengambil hikmah dari tragedi buruk yang menimpa ayahnya di masa lalu. Dengan menjadi anggota Politbiro, tinggal menunggu waktu saja Xi Jinping naik ke puncak kekuasaan Cina. Di tahun 2008, Xi Jinping ditunjuk menjadi wakil presiden Cina mendampingi Presiden Hu Jintao. Xi Jinping mengemban jabatan ini selama 5 tahun. Gongnya terjadi di tahun 2012.
Kongres Partai Komunis Cina yang ke-18 menunjuk Xi Jinping menjadi sekretaris jenderal. Lalu pada Maret 2013, Xi Jinping resmi ditunjuk menjadi presiden Cina. Selama Xi Jinping menjabat sebagai presiden, ada beberapa kebijakan yang mengukuhkan dirinya sebagai orang paling berpengaruh di Cina saat ini. Ketika Xi Jinping naik tahta, ia langsung menjalankan kebijakan anti korupsi nasional yang menyasar semua pejabat tinggi sampai pejabat rendah, baik yang bekerja di pemerintahan pusat ataupun daerah. Xi Jinping meyakini kalau korupsi hanya akan menghambat pembangunan nasional. Ideologi sosialisme berkarakteristik Cina hanya akan bisa terwujud jika para pejabatnya patuh pada supremasi hukum dan memiliki integritas. Kasus korupsi memang sangat menjamur di Cina, terlebih setelah Cina memutuskan untuk menjadi negara dengan ekonomi terbuka. Sampai tahun 2022, Xi Jinping telah menghukum lebih kurang 4,7 juta pejabat yang terjerat korupsi, yang mana kebanyakan mendapatkan hukuman penjara dengan durasi yang lama. Xi Jinping juga melanjutkan tradisi pendahulunya, yaitu menerapkan hukuman mati pada pejabat dengan nilai korupsi yang fantastis. Xi Jinping juga berperan besar dalam menjadikan Cina sebagai raksasa dunia. Lewat program One Belt One Road yang kemudian berganti nama jadi Belt Road Initiative, Xi Jinping ingin membangun kembali konektivitas jalur perdagangan seperti jalur sutra di masa lalu. Caranya dengan membangun kerjasama ekonomi dan infrastruktur dengan negara-negara yang masuk dalam jalur sutra baru yang digambar pemerintahan Xi Jinping, yaitu negara-negara yang dapat diakses oleh Cina lewat darat dan juga laut. Cina menawarkan pembangunan proyek apapun yang dapat menunjang konektivitas perdagangan, dari jalan tol, kereta api, sampai pelabuhan. Proyek investasi ini tentu mendapat sambutan hangat dari berbagai negara di dunia, karena mereka juga butuh uang segar Cina untuk membangun negaranya. Indonesia termasuk negara yang menikmati proyek Belt Road Initiative Cina ini. Indonesia menikmati kucuran dana Cina untuk proyek kereta cepat, jalan tol, waduk, kawasan industri, dan pengolahan nikel. Ini yang sudah terrealisasi ya. Cina juga tengah mengupayakan pembangunan pabrik kaca di wilayah strategis bernama Rempang, yang waktu itu mengundang banyak penolakan. Soal bagaimana Rempang itu sangat cocok jadi jalur proyek Belt and Road Initiative-nya Xi Jinping telah pernah dibahas dalam konten Pojokan Perpus sebelumnya. Silahkan ditonton biar kalian tahu lengkapnya. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Cina semakin membuntuti Amerika Serikat sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Cina saat ini memang masih berada di posisi kedua. Tapi jika pencapaian Cina ini terus on the track, para analis memprediksi menjelang tahun 2030, Cina akan menyalip Amerika di posisi pertama. Inilah yang membuat image Xi Jinping semakin populer. Ditambah lagi Xi Jinping berhasil mengonsolidasi pengaruh dan kekuasaannya di dalam negeri. Di tahun 2017, Partai Komunis Cina memasukkan nama Xi Jinping dalam konstitusi partai, yang berisi buah pikirannya tentang sosialisme berkarakteristik Cina. Ini merupakan fenomena langka dalam sejarah perpolitikan Cina modern. Hanya Mao Zedong yang dulu pernah diberikan kehormatan serupa. Ini artinya sosok Xi Jinping pun dapat dikatakan bersanding dengan sang pendiri Republik Rakyat Cina itu. Di tahun 2018, Kongres Partai meloloskan amandemen konstitusi untuk menghapus batas jabatan presiden. Ini artinya Xi Jinping sangat mungkin akan berkuasa seumur hidup. Saat ini Xi Jinping sedang menjalani periode ketiganya sebagai pemimpin tertinggi Cina. Gimana nih pendapat kalian tentang sosok Xi Jinping ini? Coba tulis di kolom komentar.